Market Analysis 18 Mei 2022. Kita akan langsung melihat dari sisi fundamental analysis. But anyway, rilis data sudah dikeluarkan untuk data Inggris, yaitu untuk CPI, ya, dirilis dengan angka 9%. Terbukti nyaris mendekati apa yang dikhawatirkan oleh Andrew Bailey. So, saya rasa skenario untuk melakukan sell on rally ataupun buy on rumor sell on fact terkait dengan data CPI sudah bisa dilakukan. Sekarang untuk pound sterling sudah berada di 1.2480 dengan low masih di 60-an dan high-nya masih 2500. Ya, silakan lakukan sell. Kemudian kalau kita lihat, ya, fokus market tetap dalam Fed speaker, lalu kemudian ada berita dari Uni Eropa dan juga terkait dengan perkembangan terbaru tentang lockdown China. Oke, dari Fed speaker kita lihat di sini jam 3 dini hari. Nanti kita akan lihat dari pernyataan dari Presiden Fed Philadelphia, yaitu Harker. Dan sejauh ini total mungkin mayoritas lebih kepada pernyataan mendukung terkait dengan kenaikan 50 basis poin di dua pertemuan berikutnya. Dan dari tadi malam, yaitu dengan pernyataan Powell yang sangat kuat dan berfluktuasi terhadap market, dia mengatakan bahwa dia perlu melihat inflasi turun dengan cara yang meyakinkan, dan sampai Fed berhasil, maka Fed akan terus melakukannya. Artinya, di sini dia memiliki target utama, yaitu meredam inflasi supaya tidak terlalu membandel, dan kita tinggal lihat saja apakah komitmen ini disampaikan oleh Powell berarti akan dilakukan apa tidak. Yang jelas, kredibilitas dari Fed atau dalam hal ini Powell tersendiri sedikit diragukan, apalagi setelah 1 tahun terakhir salah memprediksikan atau mungkin meleset, ya, lebih tepatnya untuk kategori inflasi yang sebelumnya, yang dia selalu menyampaikan bahwa inflasi bersifat sementara atau transitory, yang ternyata sampai sekarang lebih dari target 2%. Oke, kemudian yang menarik lagi adalah data malam ini terkait dengan data Amerika, yaitu 1930 untuk housing starts dan juga building permits. Mana yang harus kita perhatikan? Keduanya sama sebetulnya, ya. Dan ini adalah skenario-nya. Ekspektasi 1.765, lalu kemudian previousnya 1.793. Kalau misalkan ternyata real atau aktual dirilis di atas ekspektasi, of course itulah strong dollar. That means other currency termasuk juga gold akan kembali turun. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata di bawah ekspektasi, berarti dia weak dollar, yang berarti akan terjadi rebound untuk market versus dolar. Nah, kemudian terkait dengan data yang kita munculkan barusan di jam 1 siang, inflasi untuk Inggris, yang ternyata hasilnya adalah 9% dan juga untuk basis bulanannya 2,5%. Meskipun sedikit di bawah dari ekspektasi, tapi ingat bahwasanya dia naik, ya, totally naik dari previousnya. Sehingga kalau misalkan seperti itu, berarti skenario buy on rumor sell on fact sudah layak dilakukan, karena sekarang di jam 13.04 sudah terjun sampai 1.2475 dan sebentar lagi mungkin dia break low 1.2462. Saya sarankan skenario buy on rumor sell on fact tetap berjalan, berarti saatnya sell dan sell on rally-nya sudah bisa dilakukan. Ya, ini kurang lebih patokannya, dikarenakan kondisinya sebetulnya tidak diharapkan naik. Walaupun realnya kalau misalkan kita anggap aktual itu lebih besar dari ekspektasi, harusnya strong pound. Tapi karena tidak diharapkan untuk mengalami kenaikan, karena dia akan membebani ekonomi Inggris, apalagi dia terlampau jauh, terlampau kuat, maka itu akan melemahkan pound sterling. Itulah sebabnya kenapa kita lebih prefer sell on fact atau sell on rally untuk hari ini. Dari perkembangan terbaru terkait dengan lockdown di China, otoritas Shanghai juga mulai mengizinkan 864 institusi keuangan untuk kembali beroperasi. Di antaranya adalah China Foreign Exchange Trade Center, kemudian Shanghai Stock Exchange, Shanghai Futures Exchange, China Financial Futures Exchange, dan juga lain-lainnya. Ya, ini total ada 864 keuangan. Apakah ini kabar bagus untuk Hang Seng? Sebetulnya ya, karena ini berarti menunjukkan secara bertahap aktivitas bisnis sudah mulai dikendorkan atau mulai bisa dilakukan. Walaupun lockdown masih tetap dilakukan untuk beberapa wilayah. Dari perkembangan terbaru, Uni Eropa malam ini akan mengumumkan terkait dengan rencana 210 miliar euro untuk mengakhiri ketergantungan terhadap minyak fosil Rusia. Dan ini berarti direncanakan Europe atau Eropa bisa lepas per tahun 2027. Oke, terakhir adalah crude oil, masih tetap dalam komitmen supply versus demand. Jadi kita sudah dapatkan bahwa Uni Eropa atau ya dalam hal ini Hungari masih tetap protes dan kita masih belum menemukan kesepakatan selanjutnya seperti apa. Kemungkinan masih tetap ditunda. Kemudian sentimen risiko Anda bisa lihat dari kondisi Dow Jones, Nasdaq, S&P atau Wall Street kita sebutnya indeks saham yang kecenderungan mulai kenaikan. Jadi itu memberikan angkat atau mengangkat kepada
harga minyak ya. Semua perkembangan terhadap China terkait dengan lockdown itu pun akan berpengaruh. So, berita tadi termasuk berita positif juga untuk crude oil. Technical view, gold, oil, dan juga pound sterling 18 Mei 2022. Oke, saya bacakan ulang bahwasannya data inflasi untuk Inggris dirilis sangat kuat, lebih dari previousnya di angka 9%, sebelumnya atau previous di angka 7%, sementara basis bulannya berada di 2,5%, dan memang sedikit berada di bawah ya daripada ekspektasi, tapi intinya adalah naik dibandingkan dari previousnya. Sehingga itulah sebabnya Anda bisa lakukan sell sekarang karena dia sudah berada di 1.2479 ya. Skenario kita adalah buy on rumor, sell on fact. Sudah naik sejak kemarin, berarti hari ini saatnya sell setelah rilis data. Jadi kalau misalkan dilihat dari pound sterling seperti ini, jadi kita tidak perlu lagi menunggu areal 1.2570-an. Kita cukup langsung lakukan sell saja di sini karena sekarang masih tetap bertahan di 1.2500, 1.2470-an. Anda bisa directly sell dan ini berarti menandakan pola falling wedge pun sudah selesai. Silakan follow sell-nya dan begitu tembus 2417 Anda pertahankan posisi sell Anda. Kemungkinan target yang paling dekat adalah 1.2360. So, kalau misalkan skenario sebelumnya untuk melakukan sell adalah di areal 1.2550, 1.2570, berarti harga ini tidak perlu ditunggu. Cukup lakukan sell langsung di 1.2475 ya atau 1.2480 atau kisaran yang sekarang pun masih tetap bisa ya. Dengan target terdekat silakan TP pertama saya put atau saya simpan saja di 1.2420 ya atau 1.2410 ya, sekitar 60 poinan. Kemudian TP kedua saya set mungkin kisaran 1.2365 ya. Dan ini ditandai dengan areal 38.2%. Nah, nantinya kalaupun misalkan meluncur dengan sangat deras, Anda boleh hold posisi sell Anda kalau memang ternyata ada tanda-tanda bahwasannya dia masih kuat untuk turun di bawah 1.2360. Saya rasa harusnya kita akan dapatkan kembali titik 1.2300 atau bahkan lebih rendah ya. Tapi untuk sementara ini kita setting saja target maksimalnya adalah 1.2365. Oke, kemudian kembali ke struktur crude oil yang ternyata juga ditutup dengan ya ini adalah spinning tops ya. Kalau kita perhatikan arealnya sudah berada atau ditutup di area 113.53 setelah sebelumnya sempat 111.73 ya. Dia turun lebih dari ekspektasi kita yang hanya menantikan 112, kemudian dia ditutup naik ke 113. Well, at least it's done ya. Itu sesuai dengan ekspektasi kita. Ada penurunan lebih dulu walaupun sempat tertahan atau di 115. Nah, sekarang permasalahannya apakah dia akan turun apa tidak? Secara candlestick spinning top harusnya memberikan indikasi akan terjadi penurunan. Tapi ingat, spinning top means indecision candle yang artinya dia wait and see, dan berarti ini akan tergantung dari pola pembentukan candle hari ini. Artinya kalau ternyata candle hari ininya ditutup bearish, maka selanjutnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau ditutup bullish, maka dia akan terjadi kenaikan lanjutan. Oke, berarti dengan demikian saya tetap fokus utamanya 112 dan 116 karena ini adalah yang paling mumpuni, yang paling dekat. Kalau memang ternyata dia bisa close di bawah 112, saya rasa esokan hari Anda bisa langsung follow sell. Lalu kemudian kalau misalkan ternyata dia berhasil tutup lagi bullish dan katakanlah closer atau mendekati 116, berarti Anda bisa siap-siap melakukan buy atau hold posisi buy Anda begitu dia tembus 116.40. Apalagi kalau misalkan kabar positif dari China terkait dengan aktivitas bisnis berangsur-angsur mulai dibuka dan berjalan normal, maka seharusnya kita akan dapatkan dorongan terkait dengan permintaan crude oil ataupun permintaan minyak. Nah, tapi hati-hati, di malam hari kita juga ada data terkait dengan EIA crude oil stock ya. Nah, kemudian kalau lihat dari grafik H4-nya sendiri, sebetulnya pola penurunan kemarin tetap tertahan di level 50% dan itu berarti area yang sangat bagus dan sangat kuat. Itu sebabnya saya lebih menganjurkan untuk area buy. Nah, oleh karenanya kalau misalkan strategi untuk hari ini kita melakukan buy 112.70, 112.90, harganya sudah tersentuh tepat di area 112.89 walaupun itu sedikit tipis ya. Tapi seperti biasa, kalau memang sudah mendekati, ya itu masih teritori yang cukup aman. Nah, kaitannya dengan target tidak perlu muluk-muluk 113.70 dan 114.60. Walaupun nantinya kalau ternyata Anda tertinggal posisi buy, Anda
tunggu saja lebih dulu, apakah ini bisa ditembus apa tidak. Kalau dia tembus di atas 115.50-an, Anda boleh follow buy dengan potensi yang terdekat targetnya adalah 116.40. Dan kalau misalkan secara daily ini ditembus, maka Anda masih boleh hold posisi buy Anda dengan target kemungkinan 118 ataupun 121. Oke, kembali ke dalam posisi grafik emas yang kemarin sempat mengalami rejection ternyata di 1835 setelah dia gagal untuk tembus, dan seperti atau sesuai dengan dugaan kita ya. Kemarin kita menyampaikan selama dia tidak tembus 1835, hati-hati dia akan tergelincir. Dan tepat begitu pengumuman data ekonomi yang sebetulnya cukup bagus, dia sempat tergeser, kemudian walaupun dolarnya turun pun dia tetap dalam pola tekanan ya. Sempat bertahan di kisaran 1820 1825, tapi tak lama kemudian mereka langsung mengantisipasi apa yang dikatakan Fed di pertengahan malam atau di dini hari, yang ternyata dia lanjut penurunan sampai 100 atau ya 1812.60 dan ditutup di 1814. Oke, karena kali ini dia bertahan di sini, Anda bisa lihat di sini teman-teman. Posisinya adalah MA200 yang sebelumnya single factor sekarang menjadi krusial. Kenapa? Karena dia berdempetan dengan areal 23.6%. Artinya apa? Kalau ada dua areal resisten yang berdempetan atau berhimpitan, biasanya itu akan menjadi strong resisten. Pertama, of course, itu akan terjadi strong rejection, ya. Yang kedua, berarti kalau misalkan itu berhasil tembus, maka kenaikannya tidak akan terhentikan. Artinya dia akan bablas dan lanjutkan kenaikan, mungkin langsung loncat ke resisten kedua. Di mana resisten keduanya akan berada di kisaran 1855, 1857 atau bahkan 1865. Nah, ini mungkin kita akan tunda lebih dulu. Sementara ini yang terpenting adalah jangan sampai dia tembus di bawah 1800. Nah, ini kaitannya dengan grafik H4 kemarin, teman-teman. Kita menandai areal 38.2%, 1813 yang ternyata memang terhenti di 1812 dan sempat tutup di 1814. Nah, tapi pagi ini dia sempat tergelincir sampai 07 ya. Ini kelihatan dari area low-nya, sehingga kemungkinan ini yang akan sedikit krusial ya. Oke, saya coba perlihatkan kepada Anda di sini areal yang memungkinkan di sini. Kalau misalkan Anda lihat swing high, swing low-nya, bisa saja di sini kalau kita abaikan terkait dengan tail ya, lalu kemudian kita fokus di bodinya. Nah, teritori biru sebetulnya 1803 sampai 1786 support yang cukup kuat. Berarti kita asumsikan di sini akan strong demand muncul, yang artinya kalaupun tergelincir sampai di bawah 1800, maksimum sampai 1786, Anda masih bisa lakukan buy on dip. Tapi dengan catatan, untuk langkah awalnya begitu dia tembus 1803, kemungkinannya Anda bisa lakukan follow sell, tapi dengan cara cepat. Karena kemungkinan yang dikhawatirkan penurunan cepat, kemudian dia tertahan 1786, lalu kemudian muncul buyer di areal tersebut alias good demand. Tapi sampai saat ini tertahan di 1807 dan kembali di 1811, 1812-an ya. Sehingga nantinya oke, sesuaikan saja targetnya. Tadinya kita menggunakan target awal itu berada di 1820-an ya. Kalau misalkan Anda lihat sini, target pertamanya 1820 dan target kedua 1828. Stop loss kita belum kena 1804, jadi kita masih open posisi sampai detik ini di jam 1 siang. Nah, kalau misalkan dilihat dari posisi ini teman-teman, grafik H1-nya jelas. Memang dia kemarin sempat tembus, lalu kemudian Anda bisa lihat di sini dia turun, lalu kemudian nempel, sempat tembus lagi dan sekarang berada di atas lagi ya. Jadinya ini masih tetap posisinya bisa dibilang sempat gagal, tapi kalau bisa perhatikan di areal 3 candle ya, long candle black, lalu kemudian short candle, lalu kemudian long candle putih ya, dan ini ada di atas setengahnya ya, di atas setengahnya dari long black. Jadi kemungkinan ini adalah morning star-nya. Nah, sehingga diharapkan dia lanjutkan kenaikan. Tadi sudah sempat 1814, tapi kembali ke porsi yang ini. Karena dia targetnya 1820, kali ini karena kita juga harus berhati-hati, maka saya rasa kita ubah saja target pertamanya, diturunkan menjadi sekecil mungkin, kurang lebih 1816 atau 1818, saya rasa Anda bisa exit dulu. Tapi kalau misalkan Anda ingin hold atau mempertahankan posisi Anda, dengan catatan selama dia tidak tembus Anda langsung exit, tapi kalau dia tembus Anda boleh tahan buy ya. Dan kaitannya dengan 1824 juga berhati-hati karena kemungkinan ini akan menjadi strong resisten. Nah, dengan demikian posisi yang terjadi hari ini masih tetap dalam open posisi, termasuk juga untuk ya ponseling yang sudah mulai mengalami penurunan. Jadi silakan lakukan sell, selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.